Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap bersemangat meskipun kuliahnya masih secara online. Oke, kali ini saya akan berbicara tentang satu materi yang menjadi bagian dari akuntansi manajemen, yaitu tentang penentuan harga jual. Sebenarnya materi ini bukan materi yang asing ya untuk teman-temannya. Harga jual adalah sesuatu yang sudah menjadi hal yang biasa di telinga kita ketika berbicara tentang perdagangan atau jual beli. Tapi apa sebenarnya harga jual itu? Harga jual adalah harga yang ditetapkan untuk menjadi syarat perpindahan kepemilikan dari produsen ke konsumen. Siapa yang menetapkan? Yang menetapkan adalah produsen untuk disampaikan kepada konsumen. Nah, dalam menetapkan harga jual ini, produsen mempertimbangkan beberapa hal yang kemudian menjadi hal-hal yang mempengaruhi harga jual itu sendiri. Ada dua faktor yang mempengaruhi harga jual. Yang pertama, faktor yang bisa dikendalikan. Yang kedua, faktor yang tidak bisa dikendalikan. Oke, kita bicara dulu dari yang tidak bisa dikendalikan, ya. Yang pertama adalah selera konsumen. Nah, kalau selera konsumen ini berarti berbicara soal sikap, soal pilihan, soal keputusan membeli dari konsumen itu. Kalau soal selera, kita tidak bisa dipaksakan. Jangankan konsumen ya, dengan teman kita sendiri kita tidak bisa memaksa. Kalau kita mau makan siang pakai nasi goreng, dia mau makan mie ayam, kita nggak bisa memaksakan dia untuk ikut makan nasi goreng juga. Ini yang menyebabkan selera konsumen menjadi faktor yang tidak bisa dikendalikan ya. Bisa saja ada orang yang menyukai mie sedap goreng dibandingkan dengan Indomie goreng, atau misalnya juga lebih menyukai klub Chelsea daripada Manchester United, atau misalnya juga lebih menyukai sinetron Ikatan Cinta Diberikan Liga Dangdut Indosiar. Karena itu selera konsumen menjadi hal yang tidak bisa kita kendalikan pun bisa diprediksi. Berikutnya adalah jumlah pesaing. Jumlah pesaing ini adalah berapa banyaknya orang yang bisa menjadi pesaing bagi produk kita. Jumlahnya bisa dibilang tidak bisa kita kontrol atau mungkin sulit diperkirakan karena belum tentu kejadiannya adalah apple to apple. Kalau kita punya warung makan, belum tentu pesaingnya hanya sama warung makan. Bisa jadi warung nasi padang, bisa jadi warung ayam goreng, bisa jadi juga bahkan kedai mie ayam. Nah, itu jumlah pesaing menjadi faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Faktor berikutnya adalah kondisi ekonomi karena peristiwa luar biasa. Ya, pandemi kemarin ya, ada pembatasan sosial berskala besar menyebabkan keterbatasan orang dalam bepergian sehingga hotel sepi peminat, akhirnya mempengaruhi tarif hotel yang biasanya mungkin di atas 500 gitu ya, kemudian harus terpaksa diturunkan menarik minat beli. Keempat adalah kebijakan pemerintah terkait dengan pajak. Ya, ini misalnya adalah pajak impor. Dan yang terakhir adalah biaya pengiriman. Kita harus ikut pada ekspedisinya. Meskipun produk kita ini harganya tidak terlalu mahal, kalau ternyata dikirim ke daerah terpencil dengan biaya ekspedisi yang mahal, jatuhnya juga akan jadi, dan kita tidak bisa untuk mengendalikan itu. Oke, itu tadi adalah faktor yang tidak bisa dikendalikan. Faktor yang berikutnya adalah faktor yang bisa dikendalikan. Kalau tadi faktor yang tidak bisa dikendalikan itu ada 5, faktor yang bisa dikendalikan ini cuma satu. Apa itu? Yang kita sebut dengan biaya produksi. Oke, kenapa biaya produksi ini bisa kita kendalikan? Karena biaya produksi ini ada dalam lingkungan kita. Kita yang mengelola, kita yang memanage, sehingga dari situ kita bisa memutuskan berapa besarnya biaya produksi yang akan kita keluarkan. Kita ingat kembali tentang biaya produksi ya. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Ada 3 jenisnya. Yang pertama bahan baku, kedua tenaga kerja langsung, dan yang ketiga overhead pabrik. Biaya bahan baku adalah biaya yang membentuk bahan
menyeluruh dari produk jadi itu sendiri ya. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia dalam mengolah produknya secara langsung. Gitu. Upahnya pun bisa diusut secara langsung per produk. Sedangkan biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biasanya biaya overhead pabrik ini terkait dengan penyusutan peralatan yang digunakan, atau juga mungkin reparasi, mungkin listrik, mungkin biaya gas, mungkin biaya air, dan lain sebagainya. Oke, saya beri contoh, misalnya saya punya usaha roti bakar. Saya sudah lihat nih bagaimana cara membuat roti bakar, sudah saya catat nih bahan-bahannya, mulai dari roti, aneka selai, meses, keju, mentega, kacang, susu, plastik dan kertas roti. Isi surplus ini bukan bahan dari roti bakar ya, tapi nanti ketika untuk sudah jadi produknya untuk membungkus. Kemudian ada juga gas nanti untuk membuat roti bakarnya. Oke, saya mentargetkan ya, atau misalnya ini satu pack itu isinya 65 roti bakar. 65 yang satu satuannya harganya 4.500, maka ini untuk total modal kerjanya, atau bisa dibilang ini adalah subtotal. Subtotal. Oke. Nah, kalau untuk memudahkan teman-teman boleh menggunakan Excel ya. Tinggal dikalikan jumlah, kalikan dengan apa? Dengan harga per unit. Oke, tinggal di-drag saja ke bawah. Hitungan saya rasa ya, sehingga total dari biaya bahan baku adalah 479.500. Bu, ini gas dimasukkan Ibu ke dalam biaya bahan baku? Ya, dimasukkan saja, tidak masalah, karena dia juga menjadi bagian dari proses terbentuknya roti bakar. Meskipun sebenarnya secara akuntansi biaya dia masuk dalam biaya overhead pabrik ya, tapi tidak masalah, ini untuk memudahkan saja. Oke, unit yang dihasilkan berapa? Yang dihasilkan tadi 65 ya. Oke, sehingga kita bisa menghitung nih, biaya bahan baku per unit adalah 479.500 bagi dengan 6. Oke, ketemu 7.370. Berikutnya adalah alat-alat yang dibutuhkan ya. Oh, ini tadi sudah sempat saya hitung. Oke, saya dulu supaya kita berada dalam ranah yang sama. Oke, nah kita butuh gerobak, pemanggang roti, kompor, serok, spatula, 4 selai, tabung gas, juga pisau. Ini sudah ada harganya nih ya, ini ada total harganya. Kalau sudah ada daftar peralatan seperti ini, maka kita tinggal menetapkan umur ekonomis. Ini gerobak 4 tahun. Umur ekonomis itu apa sih? Umur ekonomis itu adalah masa atau waktu yang barang tersebut bisa digunakan secara optimal. Memang itu selama ini masih hanya pakai perkiraan, tapi kita menggunakan ketetapan yang ada dalam perpajakan 4 tahun ya, rata-rata untuk peralatan. Oke, jumlah penyusutan per tahun bagaimana caranya? Tinggal total harga ya, total harga dibagi dengan umur ekonomi 4 tahun. Oke, kita di-drag ke bawah karena ini Excel, mudah sekali. Berikutnya, karena saya akan memproduksi roti bakar saya per hari ya, jadi penyusutannya akan saya buat per hari. Jadi penyusutan itu sebenarnya dibuat per masa produksi teman-teman. Kalau misalnya dijualnya per bulan atau diproduksinya per bulan, maka penyusutannya per bulan. Misalnya sawah itu kan per 4 bulan, maka sewa traktor itu juga bisa disusutkan per 4 misalnya. Ini saya per hari. Kebetulan dalam 1 bulan itu saya nggak full jualannya, anggaplah nanti ada masa-masa harus istirahat, maka saya tetapkan cuma 26 hari kerja aja dikalikan 12 bulan, nilainya 312, maka penyusutan per hari 625.000 dibagi 312. Oke, ketemu angka 2003 dan ini bisa kita terima. Oke, nah kemudian bisa dicoba.
Berikutnya untuk biaya tenaga kerja. Misalnya katakanlah saya mempekerjakan orang ya. Satu orang upahnya berapa? 800.000. Jumlah roti bakar dijual per hari tadi berapa? Sudah ketemu 65. Jumlah hari kerjanya 26, maka upah per roti bakar adalah 800.000 dibagi berapa? Dibagi 65, karena kita mencari per unit ya, dikali 26 hari. Hasilnya 470. Jadi bisa kita sebutkan biaya bahan baku ini 7.376, biaya tenaga kerja langsung tinggal menjumlahkan. Jika margin yang kita tetapkan misalnya 30, harga jualnya adalah 100% ya, ditambah 30%. Dari mana 100%? Ya kan angka bakunya 100% ya, ditambah 30% dikalikan ya produksi. Oke, berarti harga jualnya 13.903 rupiah, atau boleh kita bulatkan menjadi 4. Mudah kan? Gak bisa ya.